Halo teman-teman, balik lagi sama saya Siti Khairunisa. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang kantor cabang dan kantor pusat. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya ya. Apa itu kantor cabang dan kantor pusat? Kantor cabang dan kantor pusat adalah dua jenis unit dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kantor pusat dan kantor cabang ya. Yang pertama ada perusahaan perbankan seperti Bank Sentral Asia atau BCA yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Lalu untuk kantor cabangnya ada di berbagai kota seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Denpasar yang melayani kebutuhan nasabah di daerah masing-masing. Lalu yang kedua ada perusahaan retail seperti PT Indomarko Prismatama atau biasa dikenal sebagai Indomaret yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Lalu di mana kantor cabangnya? Nah, kantor cabang Indomaret memiliki kantor cabang di berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Palembang, atau Makassar untuk mendukung distribusi produk ke toko-toko di daerah. Lalu hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat bagaimana? Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut ya. Yang pertama ada hubungan pengawasan dan pengendalian. Lalu yang kedua ada hubungan koordinasi. Yang ketiga ada hubungan keuangan. Yang keempat hubungan delegasi wewenang. Lalu yang terakhir ada hubungan pendukung. Apa sajakah metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan? 1. Ada metode sentralisasi. 2. Ada metode desentralisasi. Dan yang ketiga ada metode pencatatan berbasis fungsi. Lalu, metode yang dapat digunakan oleh kantor cabang dalam melakukan pencatatan yaitu 1. Metode pencatatan terpisah. 2. Metode pencatatan terintegrasi. Ketiga, metode pencatatan berdasarkan fungsi operasional. Nah, teman-teman, apa saja ya contoh perbedaan aktivitas kantor pusat dan kantor cabang? Untuk kantor pusat, yang pertama ada merancang strategi pemasaran nasional. Yang kedua, mengatur kebijakan anggaran untuk seluruh kantor. Yang ketiga, menyusun kebijakan sumber daya manusia untuk semua unit. Lalu untuk kantor cabang, yang pertama melaksanakan promosi lokal sesuai strategi pusat. Yang kedua, mengelola operasional harian seperti layanan pelanggan. Yang ketiga, melaporkan hasil penjualan lokal ke kantor pusat. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Dan untuk kesimpulan akhirnya adalah kantor pusat dan kantor cabang adalah dua komponen yang saling melengkapi dalam struktur organisasi perusahaan. Meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kantor pusat dan kantor cabang memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung. Kantor pusat bertindak sebagai pengendali dan perencana strategi, sedangkan kantor cabang berperan sebagai pelaksana operasional di lapangan. Hubungan yang baik dan terintegrasi antara keduanya menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.